Ya, selepas pengendali ataupun juru latih Kawasaki Frontale cakap bahwa sedikit ada tekanan ataupun kena mental ya istilahnya kalau orang Indonesia itu ketika melawan JDT kemarin karena chen-chen ataupun nyanyian-nyanyian dukungan dari penyokong JDT. Ternyata pengendali Toru ini, pengendali Kawasaki Frontale ini juga tak sangka ada pasukan yang kuat dari Malaysia. Nah, ini diderahkan dari utusan.com ya. Pengendali Kawasaki Frontale Toru Oniki mengakui beliau tidak menyangka Malaysia mempunyai sebuah klub yang kuat selepas pasukan yang diikat 0-0 oleh Johor Darul Takzim dalam perlawanan ketiga kumpulan I Liga Juara-Juara Asia kemarin. Skuad Harimau Selatan bukan saja bermain secara tersusun, malah menyebabkan Frontale yang turun dengan reputasi selaku klub ranking number 1 Asia dan juara Liga Utama Jepun musim lalu mencipta rekor tidak melakukan sebarang percobaan tepat ke gawang lawan. Menurut penyedia statistik sukan terkenal Opta, ini kali pertama Frontale gagal melakukan percobaan tepat ke gawang lawan sama ada di dalam saingan ACL maupun Liga J1 ya sejak 2017. Jadi rembatannya atau shootnya itu 6 berbanding 8, lebih banyak JDT. Shoot on target Kawasaki Frontale 0, JDT 1. Possession memang Kawasaki Frontale unggul dengan 57 berbanding 42, sekian. Yellow card 1 untuk Kawasaki dan 2 untuk JDT. Jadi ini agak berbeza dengan hasil imbang ketika Kawasaki Frontale melawan Ulsan, yang dimana walaupun imbang dan Kawasaki Frontale ini cetak jaringan di akhir-akhir, tetapi secara penguasaan bola dan rembatannya itu lebih banyak atau lebih mendominasi Kawasaki Frontale. Ini berbeza ketika melawan JDT kemarin ya, cukup alot ya, bahkan rembatannya kalah dari banding JDT ya. Begitu juga shoot on targetnya dan juga ya possession menang tapi tidak terlalu unggul jauh ya, dekat lah, masih 57,4 berbanding 42,6. Saya tidak menyangka bahwa wakil tunggal dari Malaysia mempunyai quality dan mampu bersaing dengan pasukan kami. Selain bermain dengan cukup teratur walaupun diasak berkali-kali, setiap pemain mereka memberikan aksi terbaik dan kental, memberikan kesukaran kepada kami. Untuk itu, kami perlu meningkatkan rentak permainan mengikuti acuan taktikal dan cara kami. Harapnya ia membantu kami beraksi dengan lebih baik, katanya. Sementara itu, pengendali JDT Benjamin Mora lega berjaya mencuri mata berdepan pasukan Kawasaki Frontale, sekaligus kekal mengungguli kumpulan I dengan 2 kemenangan dan 2 seri. Ia adalah perlawanan yang sangat sukar. Kawasaki Frontale bermain amat tersusun dan memamerkan taktikal yang jitu. Mereka juga sangat teknikal dan bijak mengatur serangan. Ini memaksa JDT mengubah formasi dengan bermain lebih kompak dan bertahan. Pujian harus diberikan kepada barisan pertahanan kami yang memberikan persembahan mengagumkan setelah bertahan dengan sangat efisien, menutup ruang buat pasukan lawan melakukan asakan serta mengeluarkan bola daripada zona berbahaya. Ini salah satu yang cukup mencolok juga, seringkali melakukan intercept kemarin adalah Sahrul Sad ya. Nah, sebenarnya statement ini harusnya tak perlu keluar ya untuk juru latih dari Jepun ini ya, Oniki, karena kan sebelum ini Kawasaki ini tahu bahwa JDT berhasil mengalahkan Ulsan ya. Padahal Kawasaki Frontale sendiri hanya mampu bermain imbang. Tapi mungkin ya itu beranggapan boleh jadi, wah kemarin JDT menang melawan Ulsan, ya mungkin belum terbukti konsistensinya ya. Tapi ternyata setelah Kawasaki Frontale ini bertemu langsung dengan JDT, tidak boleh mendapatkan hasil yang sempurna alias 3 mata, bahkan tidak ada tembakan ke gawang ya, atau shoot on target ya. Itu adalah rekor terburuk semenjak 2017, dan selaku juara Liga Jepun 2 tahun terakhir serta pimpinan klasemen J-League saat ini, ya tentu saja ini sebuah hasil atau result yang kurang baik lah. Ya, terlepas JDT ini bertarung sebagai tuan rumah, tapi dengan adanya level seperti itu, bahkan pengendali Kawasaki Frontale sampai kaget ya, ibaratnya loh kok ada ya wakil dari Malaysia levelnya seperti ini. Dan ini tentu saja ini akan mengangkat image JDT Liga Malaysia itu sendiri ya, walaupun kita tahu
untuk saat ini Malaysia cuma ada JDT saja yang lolos. Begitu juga mungkin tahun 2023 masih satu saja ya. Tetapi pelan-pelan ini akan terus terangkat ya. Dan ya karena kan koefisien AFC Competition Ranking pun dari Malaysia ini akan terangkat dengan senantiasanya JDT meraih 1 mata, 3 mata, apalagi lawan-lawannya ini lawan-lawan yang sebenarnya secara kualitas nama ataupun liga itu di atas Johor Darul Takzim. Itu pun termasuk Liga China ya. Kita tahu Liga China sebelum sekarang ini mengalami masalah soal finansial ya, karena misalnya Guangzhou FC dulu kan namanya Guangzhou Evergrande, ini kan juga pernah juara Liga Juara Asia. Itu wah banyak sekali nama-nama besar ya, dan sekarang hanya boleh mengirimkan ya Guangzhou FC yang bawah 2022. Tetapi dengan hasil kemenangan yang kemarin dan potensi akan mendapatkan kemenangan lagi melawan Guangzhou, ini tentu akan menaikkan taraf ataupun level dari bola sepak Malaysia khususnya JDT di mata Asia ya. Apalagi dua wakil yang lain ini mewakili dua klub terbaik dari Jepun dan juga Korea Selatan ya. Yang jelas sih nanti selepas hasil kumpulan, apabila tiba-tiba kita tahu JDT bukan tiba-tiba ya, selepas kumpulan ini JDT lolos ke fase berikutnya, pasti untuk koefisien AFC Competition Ranking pun untuk Malaysia akan kembali di up ya, dan 90 5, 6, 7, 8 kurang lebih segitu persentase yang disumbangkan poinnya itu koefisien AFC Competition Ranking Malaysia itu disembahkan oleh Johor Darul Takzim ya. Itu sih luar biasa ya, catatan yang sangat impresif ya. Dan ya tentu saja sekali lagi dengan ini tentu laga esok ini bukan perkara mudah JDT lagi ya, karena kemarin bisa menahan imbang. Karena dengan adanya statement dari pengendali Kawasaki Frontale yang kaget dengan ada nih klub Malaysia yang levelnya seperti ini, tentu besok sudah tidak ada rasa meremehkan lagi dan menganggap memang JDT boleh jadi ini untuk di level juara Asia untuk saat ini selevel, apalagi ke tingkat kepentingan Kawasaki Frontale untuk meraih 3 mata ini lebih urgent ya, lebih dibutuh dibandingkan dengan JDT yang mungkin kalau 1 mata pun itu sudah hasil yang baik untuk secara result, karena nanti ketika menang lawan Guangzhou otomatis itu kayaknya udah dipastikan boleh lolos lah. Aku tak tahu apakah nanti itu bisa peringkat pertama atau kedua, tapi hampir bisa boleh dipastikan JDT lolos ya kalau misalnya boleh menahan 1 mata ya. Karena kita update sekarang ya, JDT ini kan sekarang poinnya adalah 2 kali kemenangan 1 kali imbang 7. Di bawahnya ini Kawasaki Frontale hanya 4 mata. Kemudian Ulsan Hyundai baru ya sama 4 mata. Kawasaki Frontale 5, JDT JDT 7, Kawasaki Frontale 5, Guangzhou ini 4 ya. Jadi kalau misalnya imbang otomatis JDT poinnya 8, sedangkan Kawasaki Frontale poinnya 6 ya. Kemudian Ulsan Hyundai poinnya 5. Ulsan Hyundai kan kembali akan melawan Guangzhou, kemungkinan akan menang, berarti poinnya jadi 7 ya. Jadi masih JDT peringkat pertama dengan 8, Ulsan peringkat kedua dengan 7, terus ketiga nanti Kawasaki Frontale poinnya 6 ya kalau misalnya nanti hasilnya imbang. Jadi ya sekali lagi harusnya sih pressure ini ada di Kawasaki Frontale ya, karena ya secara level harusnya memang JDT ini sebagai underdog. Tapi kalau aku lihat di kolom komentar tuh banyak yang ada yang tak sepakat dengan aku menyebutkan JDT underdog ya. Menurut mereka lebih tepatnya JDT ini bukan underdog tetapi underrated ya. Jadi yang cukup sebenarnya ya memang kualitasnya JDT ini memang segini ya, tetapi karena mungkin berada di level Liga Malaysia jadi tak masuk radar. Nah itu yang mungkin dimaksud teman-temanku dari Malaysia, dari penyokong JDT, bahwa menganggap JDT itu sebenarnya bukan underdog tetapi underrated. Nah apakah seperti itu ya, menarik ya, tak sabar untuk saksikan perlawanan esok ya apalagi hari Minggu.
kita tunggu sambil kita update lagi apa yang akan berlaku jelang laga JDT melawan Kawasaki Frontale. Dan besok kemungkinan JDT akan menggunakan jersey biru merah ya, karena sebagai tuan rumah, sedangkan Kawasaki Frontale mungkin akan menggunakan jersey away-nya. Itu aja, semoga beruntung untuk JDT dan mencetak rekor untuk lolos ke fase berikutnya atau lolos kumpulan di Liga Juara-Juara Asia. Itu aja, kalau ada salah cakap aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya, salam satu rumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram aku di @utamaaji. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.